Halo semuanya, selamat datang di channel Morside. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Lagi kurang enak badan nih. Jadi kemarin itu FYP TikTok saya lagi muncul sejarah-sejarah dan konspirasi sejarah itu. Terus ada satu konspirasi yang menarik bagi saya, yaitu teknologi zaman Nabi Nuh. Sebagaimana kita tahu dari kisah-kisah yang kita dengar, kita baca zaman kecil dulu, Nabi Nuh itu adalah nabi yang mana umatnya itu diberi azab oleh Tuhan berupa banjir bandang yang besar. Dan banjir bandang itu juga ada dalam sejarah bumi. Dalam kisah itu, banjir bandang itu terjadi akibat kesombongan umat Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh diperintah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan diri dari banjir bandang itu. Dari beberapa info, dari beberapa sumber yang saya baca, Nabi Nuh membuat kapalnya itu selama 400 tahun dan terbuat dari pohon jati yang ditanam sendiri selama 40 tahun. Berarti kurang lebih dari proses dari awal 440 tahun. Gila. Umurnya panjang banget berarti ya. 440 tahun itu belum dari kecil. Tapi yang menariknya di sini ya, ini nih. Waktu banjir bandangnya udah terjadi, udah ada banjirnya nih. Nabi Nuh itu kan membuat kapalnya di atas pegunungan yang mana dekat pohon-pohonnya, kan pohon-pohonnya ditanamnya di atas pegunungan, jadi langsung membuat di situ di atas pegunungan. Kan di kisahnya juga Nabi Nuh itu cemooh oleh umatnya karena membuat sebuah bahtera besar tapi jauh dari laut gitu. Nah, itu dalam sumber yang saya baca dan kisah pas kecil itu yang saya dengar, Nabi Nuh itu membuat kapal di sebuah gunung. Menariknya adalah Nabi Nuh berkomunikasi dengan anaknya yang membangkang, yaitu Kan'an, dengan keadaan pas banjir. Pas banjir itu kan otomatis suara kan gak kedengeran. Sih kan, wah, suara angin apa itulah, air itu pasti. Kalau anaknya di kampungnya itu, di tempat di pemukiman, ayahnya yaitu Nabi Nuh ada di pegunungan, bagaimana cara mereka berkomunikasi sedangkan mereka saling jawab menjawab. Pas banjirnya udah datang itu kan, Kanan melarikan diri ke bukit-bukit dan itu terus masih berkomunikasi itu. Nah, di video FYP TikTok itu ada satu ustadz yang ngomong kemungkinan menggunakan telepon. Yang paling tuan-tuan kena kaji, pak atas kapal, anak bawah bukit, hujan turun, ayak naik, ribut. Tiba-tiba Nabi Nuh kata, "Wahai anakku, marilah naik. Tak apalah pak. Pak jalan je lah, saya naik bukit lain." Cuba tuan-tuan bercakap dengan anak tuan-tuan dalam waktu ribut, atas bukit seorang, bawah bukit seorang, agak-agak dengar. Boleh tak kalau saya kata tuan-tuan, Nabi Nuh AS ni, main naik kah? Naiklah hujan ni, lagi banjir, hang tak boleh duduk main naik. Tak apalah, ya, pergi ya, tak ada apa tak. Boleh tak saya kata dia boleh guna benda ni zaman tu? Jadi zaman Nabi Nuh itu udah maju banget. Terus kapal itu kan membawa hewan-hewan berpasang-pasangan kurang lebih
kalau kalau nggak salah itu tujuh pasang hewan, yang mana ada gajah aja itu sebesar apa itu kapalnya, gajah bisa masuk berpasang-pasangan, belum hewan-hewan lain, belum umatnya yang belum pengikutnya itu yang mengikuti Nabi Nuh. Berarti kapal itu didesain dengan sangat besar dan juga canggih. Kenapa canggih? Karena kapal itu berlayar selama 40 hari, yang mana katanya dari sumber yang saya baca, di situ di kapal itu umatnya Nabi Nuh itu bercocok tanam. Berarti kurang canggih gimana itu, selama 40 hari di kapal dan bercocok tanam di kapal. Dari FYP TikTok yang saya lihat kemarin itu, katanya zaman dulu yang kelihatan maju itu kan zaman Mesir ya, yang bikin piramid. Nah, jauh sebelum piramid itu bukan zaman Nabi Musa dibikinnya, jauh sebelum zaman Nabi Musa dibikin. Apa namanya, Firaun Khufu kalau nggak salah. Yang bina piramid ni itu bukan Firaun zaman Nabi Musa tau. Zaman Nabi Musa tak ada apa-apa, actionnya lebih. Firaun zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masehi. Mana tingkah 1000 tahun. Firaun Khufu 2300 tahun sebelum Masehi. Dalam piramid itu ada catatan orang-orang terdahulu. Dan Firaun Khufu, dia antara orang yang agak tahu apa yang ada, apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Sebab itu ketika piramid dibongkar kurun ke-18, orang tengok gambar-gambar dan figura-figura yang berada dalam piramid, orang nampak gambar kapal terbang, gambar kapal selam, gambar kapal dekat dalam piramid. Cuba type dekat Google aeroplane inside pyramid. Di dalam piramid ada gambar helikopter, pesawat terbang, kapal selam, kapal. Berarti itu zaman udah maju, ada helikopter, ada pesawat terbang. Cuman karena kesombongan umatnya Nabi Nuh, jadi si ilmu pengetahuannya itu dimusnah. Nah, konspirasinya adalah Allah itu menurunkan ilmu tentang pengetahuan isi alam dunia ini kepada Nabi Adam, seluruh ilmu. Nah, untuk mencapai kemajuan hingga ke Nabi Nuh yang mana diceritakan tadi, semaju itu perkembangan peradabannya itu dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh 1600 tahun. Dan di zaman Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang itu semua ilmu pengetahuannya. Nah, Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran itu, katanya ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran itu adalah ilmu yang sama persis dengan ilmu yang diturunkan kepada Nabi Adam. Otomatis untuk mencapai kemajuan yang sama dengan kemajuan umat Nabi Nuh harus 1600 tahun. Sedangkan kita dari zaman diturunkannya Al-Quran itu baru mencapai 1400-an tahun. Berarti kira-kira 200-an tahun lagi kita mencapai kemajuan teknologi umat zaman Nabi Nuh. Dan juga katanya, bukan katanya sih, ini mah emang dari hadis, tapi gak tahu sahih atau enggak. Nabi yang paling pertama mengingatkan tentang kemunculan Dajjal adalah Nabi Nuh. Sebagaimana kita tahu, Dajjal itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah dengan segala sihirnya, kebisaannya, dan fitnahnya itu, yang mana setiap sholat kita membaca doa untuk terlindung dari fitnah Dajjal. Nabi Nuh sudah menyebutkan Dajjal di zaman Nabi Nuh. Artinya Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi Nuh, yang mana teknologinya sudah maju. Yang mungkin bisa jadi Dajjal itu
mempunyai ilmu pengetahuan setara dengan ilmu pengetahuannya zaman Nabi Nuh dengan kemajuannya. Coba aja bayangin nanti dalam kisah Dajjal, nanti pas Dajjal muncul itu, Dajjal akan mengelilingi dunia selama 40 hari, seluruh dunia terjamah, tidak ada yang tidak terjamah kecuali Mekah dan Madinah, karena itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin aja selama 40 hari sekarang pakai apa mengelilingi dunia gitu. Kalau ya boleh disebutkan sihir gitu, sihir Dajjal. Tapi kan bisa jadi disebut juga dengan teknologi yang udah maju zaman itu. Sedangkan kan zaman Nabi Nuh itu kan, Nabi Nuh aja bisa berkomunikasi dengan Kan'an di tengah kerumunan itu. Bayangin aja kita pakai telepon aja pas lagi banjir itu sinyal kan, pas lagi ada badai itu kan sinyal biasanya jelek, dikasih hujan aja sinyal itu jelek. Ini banjir bandang itu otomatis pakai apa dia, providernya apa, kok masih bisa berkomunikasi antara anak dan ayah itu. Berarti semaju itu zaman Nabi Nuh, yang mana kemungkinan dimiliki juga oleh Dajjal. Itu dia. Dari kemampuannya Dajjal aja, Dajjal kan bisa menghidupkan orang mati. Nah, sekarang ada, kalau gak salah, AI yang bisa membuat kita ngobrol dengan orang yang sudah mati. Itu bayangin segitunya. Tapi ya wallahu a'lam sih sebenarnya. Ini juga kan namanya masih konspirasi, belum ada kebenarannya. Cuman bisa jadi aja secara logika bukti banjir bandang itu ada. Secara sains zaman dulu banjir es itu, dan kisahnya secara agama ada juga. Otomatis kemajuan zaman Nabi Nuh jauh lebih maju dari kemajuan zaman sekarang. Itu wallahu alam sih. Ya semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.